Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Afdal, mahasiswa semester 5 jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran STIQ Ar-Rahman Bogor. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan memaparkan terkait analisis tafsir Al-Ibriz karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Dalam hal ini sebagai tugas UTS dalam mata kuliah kajian kitab tafsir Nusantara. Adapun dosen pengampu yaitu Ustadz Budi Soehartawan MA. Baik, kita masuk saja ke pembahasannya. Yang pertama terkait biografi penulis. Kiai Haji Bisri Mustafa, beliau lahir pada tahun 1915 Masehi atau bertepatan dengan 1334 Hijriah di Kampung Sawahan, Rembang, Jawa Tengah. Beliau adalah anak dari pasangan suami istri Zainal Mustafa dan Khadijah yang telah memberinya nama Mas Hadi. Yang mana Mas Hadi ini adalah nama asli dari Kiai Haji Bisri Mustafa, yang kemudian setelah beliau menunaikan ibadah haji barulah diganti menjadi Bisri Mustafa. Adapun riwayat pendidikan Kiai Haji Bisri Mustafa, beliau memulai pendidikan di sekolah Ongkoloro yang diasuh oleh Kiai Khalil Sawahan. Kemudian setelah lulus dari sekolah tadi, beliau melanjutkan di pesantren yang diasuh oleh Kiai Khalil Kasingan yang juga nanti menjadikan beliau sebagai seorang menantu. Selanjutnya, selain sebagai Kiai Haji Bisri Mustafa adalah seorang politikus handal, bahwa beliau dulunya dikenal seorang aktivis Masyumi. Namun setelah NU menyatakan diri keluar dari Masyumi, maka beliau pun mengikuti langkah NU dan berjuang bersama dengan Nahdlatul Ulama. Beliau juga dikenal sebagai seorang pemikir moderat. Nah, terakhir biografi beliau, Kiai Haji Bisri Mustafa wafat pada hari Rabu tanggal 17 Februari 1977 di Rumah Sakit Umum Dr. Karyadi di Semarang. Pembahasan yang kedua terkait karya-karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Beliau ini memiliki banyak sekali karya di berbagai bidang yang berjumlah kurang lebih 176 judul. Nah, di antara karyanya tadi itu yang monumental adalah yang kita bahas sekarang ini adalah Tafsir Al-Ibriz li Ma'rifatil Quran Al-Aziz bil Lughah Al-Jawiyah. Kemudian ada juga Al-Iksir fi Tarjamah Ilmi Tafsir dan lain-lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah penulisan. Tidak ada data akurat yang menyebutkan kapan sebenarnya tafsir Al-Ibriz ini mulai ditulis. Namun menurut keterangan Nyai Ma'rufah, tafsir Al-Ibriz ini selesai ditulis setelah kelahiran putrinya yang terakhir, yaitu sekitar tahun 1964. Nah, boleh jadi jauh pada tahun-tahun sebelumnya, Kiai Haji Bisri Mustafa telah lama menulis dan menafsirkan Al-Quran, sedangkan tidak seorang pun dari keluarga beliau yang tahu. Kemudian yang perlu kita ketahui juga, beliau menulis tafsir beliau itu ketika kondisi politik, sosial, dan ekonomi beliau sedang dalam kondisi yang baik. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah penamaan kitab tafsir. Kitab ini Al-Ibriz, Tafsir Al-Ibriz, Kiai Haji Bisri Mustafa menulisnya karena beliau ingin agar tafsir ini bermanfaat bagi masyarakat dan seluruh kalangan, terutama masyarakat Jawa dalam memahami Al-Quran. Hal ini beliau sampaikan dalam mukaddimah tafsirnya. Pembahasan selanjutnya terkait metodologi tafsir Al-Ibriz. Tafsir Al-Ibriz karya Kiai Haji Bisri Mustafa ini disusun dengan menggunakan metode tahlili, yakni suatu metode yang menjelaskan Al-Quran secara kata per kata
sesuai tertib susunan ayat Al-Quran. Jadi dari Al-Fatihah ke surah An-Nas. Nah, kemudian makna kata per kata ini disusun dengan sistem makna gandul. Ya. Kemudian penjelasan atau tafsirnya ini diletakkan di bagian luarnya. Jadi ada kotak nanti di luarnya lah baru dituliskan tafsirnya. Selanjutnya Al-Ibriz ini cenderung bercorak kombinasi antara corak fikih, sosial kemasyarakatan dan sufi. Pembahasan selanjutnya rujukan penafsiran. Nah, dalam mukadimah kitab tafsirnya Kiai Haji Bisri Mustafa ini menjelaskan bahwa ada beberapa sumber penafsiran yang beliau ambil. Di antaranya ada tafsir Jalalain, ya. Kemudian ada tafsir Baydawi, tafsir Khazin. Selanjutnya juga beliau banyak membaca dan menelaah kitab-kitab tafsir yang lain yang kemudian sering berdiskusi bersama para murid beliau. Di antaranya ada kitab tafsir modern seperti tafsir Al-Manar, kemudian tafsir Fi Zilalil Quran, tafsir Al-Jawahir, Mahasin At-Takwil, dan Mazaya Al-Quran. Selanjutnya contoh penafsiran. Nah, di sini kami mengambil contoh penafsiran dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 144, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa mallahu bighafirin amma ya'malun. Shadaqallahul azim. Nah, pada ayat ini dijelaskan bahwasanya doa Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pergeseran kiblat ke Masjidil Haram. Nah, tentunya Kiai Haji Bisri Mustafa menafsirkan ayat ini dengan menggunakan bahasa Jawa, ya, seperti yang kita tahu bahwa tafsir beliau itu beliau tulis dengan bahasa Arab Pegon. Jadi bahasa Jawa yang dituliskan dalam huruf Arab. Namun di sini kami mengambil bahwasanya dari penafsiran itu kita bisa mengambil pengertian bahwa rasa cinta tanah air Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena hal ini dibuktikan ketika berhijrah ke Madinah dengan sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis pada saat itu. Namun setelah 6 atau 7 bulan lamanya, maka Rasulullah SAW pun rindu kepada Mekah dan Ka'bah. Nah, karena Mekah merupakan tanah leluhur beliau dan juga kebanggaan orang-orang Arab, maka pada akhirnya dengan lewat doa beliau Allah Subhanahu wa taala merestui keinginan Nabi Muhammad SAW dan memerintahkan agar kiblat menghadap ke arah Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, kurang lebih seperti itu contoh penafsiran beliau. Selanjutnya, kesan mempelajari kitab tafsir Al-Ibriz ini, kalau menurut kami pribadi, dari sisi sosial, tafsir Al-Ibriz ini cukup atau sangat bermanfaat dan memudahkan bagi masyarakat pesantren yang notabene adalah warga desa yang lebih akrab dengan bahasa Jawa dibanding bahasa lainnya. Nah, namun di sini juga menjadi titik menurut kami menjadi titik eksklusif daripada kitab tafsir Al-Ibriz ini. Karena kalau tadi kan memudahkan untuk kalangan para santri yang paham atau masyhur dengan bahasa Jawa karena memang isinya bahasa Jawa. Nah, inilah menjadi kesulitan bagi orang
bagi orang-orang yang kurang familiar atau tidak paham dengan bahasa Jawa akan kurang paham atau sulit untuk mengakses isi daripada tafsir Al-Ibriz ini. Kemudian pembahasan selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah referensi atau rujukan yang kami ambil dari pembahasan ini. Yang pertama ada Jurnal Penelitian Telaah Karakteristik Tafsir Arab Pegon Al-Ibriz yang ditulis oleh Abu Rahmat. Kemudian yang kedua ada Jurnal Lokalitas Kitab Tafsir Al-Ibriz karya Kiai Haji Bisri Mustafa ditulis oleh Izzul Fahmi. Selanjutnya ada kami ambil dari web Tanwir ID yang ditulis oleh Ma'rifatul Ainiyah. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.